Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini adakah yang tidak berangkat? Tidak ada, Hadir Bu. semua, Ibu. Oke, bagus. Sekarang, hari ini kita akan mempelajari tentang, sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, ini ada yang tahu gambar bunga apa? Bunga Ini. rafflesia, Bu. Ya, benar sekali Mbak Rita. Ibu akan menjelaskan pelestarian tumbuhan tentang bunga rafflesia. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga rafflesia ini hanya 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Jadi bunga rafflesia ini adalah bunga yang langka dan hanya mekar hanya 5 hari sampai 7 hari saja. Jadi anak-anak kalau menemukan bunga rafflesia ini di tempat-tempat di dekat rumah tinggal bisa untuk tidak merusak ya anak-anak, karena ini bunga dilindungi oleh pemerintah dan bunga yang sudah punah atau langka. Yang kedua, ini gambar hewan apa? Orang utan. Orang Ya, benar hutan, sekali. Ibu. Orang hutan. Orang hutan itu dilakukan pelestariannya kerjasama dengan WWF dengan Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Jadi habitat hewan orang utan ini adalah di hutan asli hutan ya anak-anak. Dan dilindungi sebagian besar orang hutan yang selamat akan dilindungi di tempat penangkaran khusus. Jadi, jika ditemukan orang hutan di kesasar ataupun di lingkungan sekitar masyarakat, ini akan ditempatkan di penangkaran khusus. Kalau sudah besar nanti akan dilepaskan di habitatnya di hutan. Yang ketiga, ada gambar hewan. Hewan apa ini? Gajah, Ibu. Hewan gajah Sumatera tepatnya. Hewan gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin turun. Faktor penyebabnya adalah pemburuan dan perubahan fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan ini adalah pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konferensi gajah Sumatera. Jadi gajah Sumatera ini termasuk hewan yang terancam punah karena eh, penyebabnya terjadi pemburuan liar dan berubah fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Jadi hewan-hewan gajah Sumatera banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Nah, ini ada, sebentar. Ini ada evaluasi. Tadi yang pertama, bagaimana cara bunga rafflesia melindungi diri? Dengan cara apa? Mengeluarkan aroma? Busuk. Ya, Kak. Mengeluarkan aroma busuk. Benar. Yang kedua, orang utan termasuk hewan dilindungi atau tidak? Termasuk. Ya, termasuk. Benar sekali. Yang ketiga, apa yang menyebabkan gajah Sumatera menjadi punah? Tadi apa? Terjadi terjadi perburuan liar. Yang selanjutnya, ayo membaca. Coba Mbak Serina membaca. Baik, Ibu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. I.R. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suherbarjo. Terima kasih Mbak Serena telah membaca teks tentang proklamasi Indonesia. Yang kedua, selanjutnya, Mbak Rita boleh dibaca? Yang kedua, slide keberapa, Bu? Yang ini. Yang Bung Hatta. Yang ia kemudian mendatangi. Ia kemudian mendatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Drs. H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Terima kasih kepada Mbak Rita telah membacakan teksnya. Yang selanjutnya, ini ada evaluasi 2 pertanyaan. I.R. Soekarno lahir di mana? Tadi yang telah dibacakan oleh Mbak Serina lahir di kota mana? Ada yang tahu? Mbak Rita atau Mbak Sherina ada yang tahu di kota mana? Blitar di Jawa Timur. Iya, di Blitar, di Jawa
timur. Yang kedua, sedangkan Muhatta itu lahir di Bukit Tinggi, di Bukit Sumatera Tinggi, Barat. Iya, betul sekali di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi, makna dari teks ini adalah kita harus menghormati tentara-tentara atau pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang terdahulu. Dan kita harus menghargai perjuangan mereka. Yang selanjutnya ada tugas rumah. Yang pertama, ada 1. Membuat kalimatnya menggunakan apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana. Dari bacaan di atas. Dari bacaan yang sudah dibacakan oleh Mbak Sarina dan Mbak Rita tadi. Jelas anak-anak? Jelas ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sebelum Ibu tutup, kita tadi udah belajar apa saja? Bunga rafflesia. Ya, terus. Pelestarian. Membacakan proklamasi. Membaca teks dan pelestarian hewan dan tumbuhan. Sudah paham ya anak-anak semua? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.